Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi santapan harian Gereja Toraja Jemaat Silo Campagayah. Yang pagi ini kita akan membaca firman Tuhan 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Di bawah suratan tema doa untuk keluargaku. Dan sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah berkenan memberkati kami. Sepanjang malam hingga pagi ini ada sebagaimana kasih karunia Tuhan. Saatnya kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Dengan tema doa untuk keluargaku. Pagi ini mengatakan kepada kita 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Mereka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjat doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkaulah telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, Engkaulah sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan yang berkenan kepada kita. Haleluya. Saudara, kita telah mendengar firman Allah, doa Daud untuk keluarganya. Dan doa di sini merupakan pokok penting, dan doa merupakan napas hidup dari kehidupan orang percaya. Karena bagi orang percaya penting itu berdoa, dan itu merupakan napas dari seorang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau Daud datang kepada Tuhan, menyampaikan doa kepadanya, tentu ini cukup beralasan, cukup mendasar, karena dia datang kepada Allah yang telah memilih dia menjadi raja, memilih dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, isi doa Daud ini menyadari bahwa kejayaan bangsanya adalah berkat dari Tuhan. Kemenangan atas bangsa-bangsa lain diakuinya sebagai perbuatan Tuhan. Dan ini dia sadari, lalu dia datang kepada Allah, menyadari semua itu, bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Tuhan dan menjadi raja atas Israel. Sehingga pengakuan Daud, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini. Dalam perikop ini menekankan bahwa Daud mengakui akan janji Tuhan dalam kehidupannya. Tahta akan kokoh untuk selama-lamanya. Sehubungan dengan janji itu, maka keluarga Daud, kerajaan akan kokoh selama-lamanya. Dan Daud memohon doa berkenan kiranya memberkati keluarga hambanya, supaya tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat 29. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang menarik di sini adalah menyadari diri, menyadari keluarga ini adalah milik Tuhan. Keluarga ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan semua berkat yang dirasakan oleh Daud sebagai orang percaya didasarkan karena Tuhan. Nah, ini sangat penting bagi kita. Ini kita menyadari juga bagi orang yang sudah berkeluarga. Menyadari bahwa begitu pentingnya selalu berdoa kepada Tuhan. Berkat yang dikatakan di sini oleh Daud adalah seluruh kebutuhan hidup yang dirasakan oleh Daud, kedudukan, kejayaan, dan segala sesuatu tidak bisa dihitung berkat itu. Jadi Daud menyadari keluarga ada karena berkat Tuhan. Berkat itu semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Daud dalam hidup keluarga, termasuk keluarga, adalah berkat Tuhan. Dan ini disadari oleh Daud, sehingga Daud berdoa, berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu. Itu berarti bahwa Daud tidak memilah-milah berkat Tuhan itu, tapi seluruh keberadaannya menjadi raja, menjadi hamba Tuhan, dan memiliki keluarga itu sudah menjadi berkat. Belum lagi keberhasilan, kejayaan, dan seterusnya. Itu semua tidak dipilih oleh Daud, tetapi semua itu berkat Tuhan. Termasuk anak-anak, termasuk orang tua, termasuk semua yang dibutuhkan sebagai manusia adalah berkat Tuhan. Dan karena itu Pak Daud ingin selalu dekat dengan Tuhan.
Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita tidak bisa memilah-milah berkat Tuhan, tapi seluruh eksistensi kita sebagai manusia, sebagai keberadaan kita sebagai manusia, sebagai keluarga, punya keluarga, itu semua dinyatakan oleh Daud berkat Tuhan. Dan marilah kita juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak memilah-milah berkat Tuhan ini dan itu, tetapi seluruh kehidupan jiwa raga Daud adalah berkat Tuhan. Dan selalulah berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Doa. Bapa Sorgawi, segala puji syukur kami persembahkan karena Tuhan sudah berkenan memberkati kami pagi ini, mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Satu kebaikan Tuhan lagi yang kami boleh nikmati pagi ini. Dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus hari ini menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dan pergulatan dan harapan kami di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah persekutuan jemaat, tempat kerja, kami selalu mendapat perlindungan dari Tuhan dan kuasa Tuhan nuntun kami untuk meraih berkat hari ini. Yang sakit Tuhan kami berdoa sembuhkan. Biarlah kami selalu rindu untuk mendengar firman-Mu siang dan malam melalui perenungan-perenungan yang kami programkan di tengah-tengah jemaat. Ampuni kami demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan beserta kita semua. Amin.